dan 19 penyelenggara Pindar. Dari sini saya coba carikan beberapa pinjol yang paling banyak dikeluhkan, dan kalau kan ada Galbay di sini jangan takut untuk bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ini dia daftar-daftar pinjol yang disanksi OJK akibat laporan kalian. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya lumbung dana. Sekarang lagi rame-ramenya dibahas karena sekarang sudah mulai gencar banget untuk kirim-kirimin paket orderan fiktif. Pada saat dikomplain ke OJK dan OJK negur ke lumbung dananya, mereka nggak mau ngaku. Ini informasinya, lumbung dana ngaku di awal mau ngantar paket. Udah banyak laporan ke OJK dan AFPI padahal Pak. Dan pada saat diajukan kepada OJK, mereka langsung klarifikasi bahwa itu bukan mereka dan tidak ada anggota-anggota yang nomornya seperti itu. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya galbay, misalnya hanya satu pinjol, udah otomatis kalau seandainya ada paket orderan fiktif, udah pasti dia ini. Nah cara untuk mengetahuinya adalah pancing DC-nya untuk mengetahui dari mana dia pinjolnya. Nah caranya adalah kalian pura-pura untuk bayar hari itu juga. Oke bang, saya bayar hari ini. Apa nama aplikasi abang? Soalnya banyak nih saya punya aplikasi. Nah dengan cara seperti itu kalian akan bisa tahu dari pinjol mana ini yang sekarang sedang meneror kalian. Nah tinggal kalian screenshot, tinggal kalian laporkan, jadi mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Sama halnya seperti mantan debt collector mengatakan bahwa pernah bekerja di salah satu kantor pinjol, mengatakan bahwa isinya itu cuman anak-anak ingusan yang memang ketakutan dan ditekan oleh bos-bos mereka. Nah seperti curhatan seorang ibu mengatakan bahwa ya Allah, dosaku penagihnya kayak gini, bener-bener gemeteran, aku takut minta pencerahannya ke siapa ya, bikin pikiran kacau. BTW itu foto profilnya pakai TikTokku yang dicolong, makanya aku blur. Nah dia pengancaman ya, seperti biasa lah. Nah di sini banyak sekali mantan DC yang bersuara. Yang pertama, pengakuan dari orang yang kantornya bersebelahan dengan kantor DC mengatakan bahwa debt collector pinjol galak-galak ya, but let tell me you a secret. Dulu kantor saya sebelahnya persis ternyata adalah perusahaan call center debt collector. Kenapa saya tahu? Ya karena tiap hari dengar teriakan-teriakan makin-makin dan ancaman mereka yang tembus sampai ke ruko kantor saya. Dan you know what? Isinya adalah remaja-remaja bau kencur yang penampilannya kayak anak-anak baru magang mau masuk kerja. Sepertinya karena butuh duit lalu tuntutan kerjaan seperti itu, jadi terpaksa galak karena juga ya dikejar target. Dan lagi ini pengakuan dari mantan Indosat itu sendiri mengatakan bahwa ya gua mantan desk collection itu sendiri, tenang aja lo, gak usah lo takut, itu buat nge-move lo doang mbak. Mereka juga soalnya di pressure target. Gue juga pas waktu jadi desk collection ngelakuin hal yang sama, malah sampai ke IG nasabah gua pas itu. Nah ini pengakuan dari mantan dari Indosat itu sendiri. Memang mereka itu sengaja hanya nge-move aja, tapi intinya mereka sendiri ketakutan dengan apa yang mereka lakukan. Dan lagi mantan di sini juga menyarankan bahwa kalau emang belum ada kemampuan bayar, cukup abaikan aja semua pesan dari mereka. Kalau ada pesan baru langsung hapus atau arsipkan tanpa dibaca dulu. Jangan lupa aktifkan blokir panggilan dari nomor tidak dikenal secara otomatis di pengaturan telepon. Semakin kakak respon dan pikirin, semakin kakak terbebani sama teror mereka. Benar sekali. Ini mantan-mantan DC mengakui seperti ini. Kalau nggak ada kemampuan, abaikan. Kalau ada yang nero telepon dan WA, jangan dibaca karena yang dikirimkan itu aja mereka nggak tahu sama siapa, dan aslinya mereka yang mengirimkan itu sebenarnya ketakutan sendiri kalau identitas mereka terbongkar. Jadi mulai sekarang jangan pernah baca WA DC ataupun angkat nomor telepon tidak dikenal. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya DC yang ada di kantor itu emang ditekan, dan rata-rata kenapa diincar anak-anak yang baru tamat sekolah? Karena anak yang baru tamat sekolah ini adalah anak-anak yang membutuhkan uang, lagi gila-gila duit nih, lagi berapapun uangnya aku terima, berapapun ujung-ujungnya ketika
ketika mereka depres, mereka ketakutan, ujung-ujungnya dia melakukan apapun yang diperintah sama bosnya, baik itu logika ataupun tidak logika. Nah, pengakuan dari mantan Desi ini mengungkapkan bahwa kalau ada yang nelfon seperti ini, abaikan. Kalau ada yang menghujatkan, ada teror, intimidasi segala macam, abaikan. Karena apa? Yang mereka kirim itu pun mereka tidak tahu ditujukan kepada siapa. Yang mereka ancam pun itu mereka tidak tahu sama siapa. Karena mereka hanya sebar saja, mereka tidak peduli kalian mau baca atau tidak. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah kepo ataupun angkat nomor telepon DC, karena dari mantan DC aja udah mengakuinya. Mereka yang seperti ini tuh adalah orang-orang yang dipres sama pinjol-pinjolnya. Gitu teman-teman ya. Dan lagi seperti laporan dari OJK mengatakan bahwa ada 19 pinjol yang disanksi OJK Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML selama Mei 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 49 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 19 penyelenggara pindar. Dari sini saya coba carikan beberapa pinjol-pinjol yang paling banyak dikeluhkan, paling banyak diadukan, dan banyak sekali para nasabah-nasabah yang sekarang udah nggak takut lagi untuk mengadukan pinjol-pinjolnya kepada OJK. Nah, dari sini saya kelompokkan ada beberapa, dari 19 saya ketemu 11 pinjol yang paling banyak diadukan. Dan kalau kan ada galbay di sini, jangan takut untuk bersuara karena pinjolnya sedang disanksi ratusan juta oleh OJK. Yang pertama itu adalah Indosat yang baru-baru ini disanksi sama OJK. Kemudian itu ada Coinworks. Lanjut lagi ada Akulaku. Kalian bisa cek di vlog saya sebelum ini, saya ada jelaskan Akulaku langsung mempidanakan pihak ketiganya karena bermain data oleh para nasabahnya. Lanjut lagi itu ada iGrow. Kemudian Dana Syariah. Nah, pinjol-pinjol inilah pinjol-pinjol yang korupsi teman-teman ya. Bukan yang paling banyak diadukan sama OJK, tapi yang korupsi dana para lendernya. Lanjut lagi Akseleran, kondisinya sama. Kemudian Kredit Pintar, ini terkait dengan pengaduan masyarakat karena DC-nya yang sampai ke kantor, bahkan sampai ke bos-bosnya. Lanjut lagi itu Solusiku, sama teman-teman ya. Lanjut lagi Lumbung Dana. Kemudian itu ada Shopee pinjam Paylater, ini langganan setiap bulan untuk pelaporan kepada OJK. Selalu dilaporkan dan selalu disanksi, tapi tenang, sepertinya mereka banyak duit deh. Lanjut lagi itu adalah Rupiah Cepat. Dan yang terakhir itu adalah GoPayLater. Nah, itulah pinjol-pinjol yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait dengan penyelewengan ataupun di luar dari penagihan, bahkan bunga-bunga yang dibebankan juga besar. Dan mereka mengatakan bahwa semua ini terpancing daripada iklan yang mereka berikan, sehingga dari iklan tersebutlah mereka dikenakan sanksi oleh OJK. Jadi jangan pernah takut untuk mengadukan apapun. Kalaupun kita tahu selama ini OJK ya kemana lah arahnya kita tahu ya, tapi kembali lagi kita cuma bisa mengadu kepada OJK, kepada AFPI. Karena ngadu kepada polisi pun ada polisi sebagian daerah yang mau terima aduan kita, ada juga yang mengatakan bahwa nggak bisa apa-apa selain dari perintah OJK. Jadi untuk itu segala apapun yang mungkin merasa berat untuk kalian bisa adukan dengan segala bukti-buktinya. Jangan malas karena laporan kalian penting untuk kelanjutan pinjol-pinjol ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dengan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.